Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Kami dari kelompok 5, kelas 7A, mata kuliah perilaku konsumen. Akan memaparkan secara singkat mengenai perilaku konsumen berdasarkan kelompok referensi dan keluarga. Selamat menyaksikan. Pengertian kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Nah, berikutnya, kelompok referensi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal ini adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan anggotanya itu terdaftar secara resmi. Sedangkan kelompok informal ini sebaliknya, yaitu tidak memiliki struktur organisasi yang secara tertulis dan resmi. Yang kedua ada kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok dengan keanggotaan terbatas di mana setiap anggotanya ini memiliki ikatan emosional. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang lebih longgar daripada kelompok primer, di mana setiap anggotanya ini memiliki ikatan yang pengaruhnya lebih kecil ketimbang kelompok primer. Yang ketiga ada kelompok aspirasi dan disosiasi. Kelompok aspirasi ini adalah kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai, maupun perilaku orang lain yang dijadikan kelompok referensi. Sedangkan kelompok disosiasi ini sebaliknya, yaitu kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok referensi. Pengaruh kelompok referensi. Pengaruh kelompok referensi ada 3, yaitu yang pertama ada pengaruh normatif, yang kedua ada pengaruh ekspresi nilai, dan yang ketiga ada pengaruh informasi. Pengaruh normatif. Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok referensi terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Pengaruh normatif akan semakin kuat terhadap seseorang untuk mengikuti kelompok referensi jika ada 1. Tekanan kuat untuk mematuhi norma-norma yang ada. 2. Penerimaan sosial sebagai motivasi kuat. Yang ketiga, produk dan jasa yang dibeli akan terlihat sebagai simbol dari norma sosial. Yang berikutnya ada pengaruh ekspresi nilai. Kelompok referensi akan mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. Seorang konsumen akan membeli kendaraan mewah dengan tujuan agar orang lain bisa memandangnya sebagai orang yang sukses, atau kendaraan tersebut dapat meningkatkan citra dirinya. Konsumen tersebut merasa bahwa orang-orang yang memiliki kendaraan mewah akan dihargai dan dikagumi oleh orang lain. Konsumen memiliki pandangan bahwa orang lain menilai kesuksesan mereka. Seorang dicirikan oleh pemilikan kendaraan mewah. Karena itu, ia berusaha memiliki kendaraan tersebut agar dipandang sebagai orang yang telah sukses. Pengaruh yang terakhir ada pengaruh informasi. Kelompok referensi akan mempengaruhi pilihan produk atau merek dari seorang konsumen, karena kelompok referensi tersebut sangat dipercaya sarannya, karena ia memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik. selanjutnya beberapa kelompok referensi yang terkait dengan konsumen. Yang pertama, kelompok pertemanan. Konsumen membutuhkan teman dan sahabat sesamanya. Memiliki teman atau sahabat merupakan naluri dari konsumen sebagai makhluk sosial. 2. Kelompok belanja. Kelompok belanja adalah 2 atau lebih orang konsumen yang berbelanja bersama waktu yang sama. 3. Kelompok kerja. Interaksi yang sering dan intensif, kemungkinan teman-teman sebagian kelompok kerja mempengaruhi perilaku konsumen dan pengambilan keputusan konsumen dalam membeli produk dan jasa. 4. Kelompok atau masyarakat maya. Perkembangan teknologi komputer dan internet telah melahirkan suatu kelompok atau masyarakat yang baru disebut kelompok atau masyarakat maya, yang tidak dibatasi oleh batas kota, provinsi, atau negara, bahkan tidak dibatasi oleh waktu. 5. Kelompok penggiat konsumen. Konsumen memerlukan kelompok yang bisa membantunya kegiatan ketika dirugikan oleh produsen. Pada sebuah studi kasus di pagi hari, Ariel melihat tetangganya sedang menerima sebuah paket dari sebuah marketplace. "Di marketplace mana engkau membelinya?" ucap Ariel. "Di Lazada, Ariel. Di Lazada banyak promo-promo yang menarik
dan diskon yang besar serta gratis ongkir pula. Karena adanya keinginan untuk diterima oleh kelompok referensi tersebut, seketika Ariel mendownload Lazada dan membeli produk yang ditawarkan oleh Lazada. Pengertian keluarga. Keluarga, menurut Philip Kotler, merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang terikat oleh perkawinan, darah, atau keturunan seperti anak atau cucu dan adopsi. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk, iklan, dan situasi. Dalam keluarga, masing-masing anggota memiliki karakter dan persepsi yang berbeda dalam melakukan pembelian, dan setiap anggota keluarga memiliki selera yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan harus mengidentifikasi perilaku konsumen, harus mengetahui siapa yang perlu, pengambil inisiatif, pembeli, atau siapa yang mempengaruhi keputusan untuk membeli. Dengan mempelajari perilaku keluarga, maka perusahaan dapat menyusun program-program pemasaran dengan tepat dan terarah. 2. Peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian. Anggota keluarga saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian dan konsumsi suatu produk. Masing-masing anggota keluarga memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Menurut Solomon tahun 2007, terdapat 5 peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian, yaitu 1. Sebagai inisiator. Dalam hal ini, anggota keluarga yang memiliki ide atau gagasan untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk. 2. Sebagai pemberi pengaruh atau influencer. Dalam hal ini, seorang anggota keluarga yang selalu diminta pendapatnya mengenai suatu produk atau merek yang akan dibeli dan dikonsumsi. 3. Sebagai penyaring informasi atau gatekeeper. Dalam hal ini, seorang anggota keluarga yang menyaring semua informasi yang masuk ke dalam keluarga tersebut. 4. Sebagai pengambil keputusan atau decider. Dalam hal ini, seorang anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli suatu produk atau merek. 5. Sebagai pembeli atau buyer. Dalam hal ini, seorang anggota keluarga yang membeli suatu produk atau diberi tugas untuk melakukan pembelian produk. Kelompok kami akan mengambil studi kasus mengenai pengambilan keputusan pembelian sebuah mobil. Di dalam sebuah keluarga akan terpengaruh oleh unit-unit yang ada di dalamnya, ditambah pengetahuan atas mobil yang diinginkan lebih mudah didapatkan. Ketika kita akan membeli sebuah mobil, kita harus mengetahui sasaran mobilnya, apakah untuk kita sendiri atau untuk mobil keluarga. Kalau membeli mobil untuk diri kita sendiri, maka kita pilih misalnya mobil city car atau mobil sport. Tetapi jika kita membeli untuk keluarga, maka mobilnya itu kita cari yang nyaman, serta bisa memilih kendaraan yang bisa memindahkan suasana rumah ke dalam mobil agar nyaman berkendara bersama keluarga. Nah, dalam keputusan pemilihan untuk membeli mobil itu sangat berpihak kepada siapa yang paling berpengaruh dalam keluarga. Bisa saja oleh berpihak kepada ayah ataupun anak lelakinya, karena biasanya seorang lelaki mengetahui wawasan yang lebih luas mengenai dalam hal berkendaraan atau pembelian kendaraan. Nah, jadi dalam pembelian sebuah produk itu diperlukan pertimbangan sampai pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk. Nah, untuk pengambilan keputusan tersebut diperlukan orang-orang seperti teman, sahabat, keluarga untuk bertukar informasi sehingga tidak asal membeli produk.